Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saja harap kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita mulai pelajaran ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian marah. Saya yakin anak-anak pernah melihat orang yang sedang marah. Bagaimana wajahnya, ungkapan apa yang terdengar dari lisannya, dan apa yang dilakukan. Marah atau godop adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dihina sehingga tersinggung, karena dibohongi seseorang, atau karena keinginan tidak tercapai dan sebab lainnya. Marah merupakan bentuk akhlak tercela sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri. Jadi kita harus menghindari sifat marah, karena sifat marah adalah perbuatan setan. Seseorang yang sedang marah dapat diketahui melalui tanda-tanda atau ciri yang tampak, antara lain yang pertama, muka dan matanya tampak merah. Anak-anak kan sering melihat itu orang-orang yang sedang marah, pasti mukanya dan matanya tampak merah, atau mukanya itu menampakkan emosi seseorang tersebut. Yang kedua, mulutnya berdesir. Yang ketiga, tangannya gemetar. Yang keempat, mengeluarkan kata-kata kotor. Yang kelima, melakukan sesuatu yang merugikan seperti memukul, melempar, membanting, dan sejenisnya. Sebaiknya kita harus berlatih tidak marah, harus sabar menahan amarah atau emosi kita. Bagaimana caranya? Ya tentu bersabar dan berlatih mengendalikan diri. Ketika kita hendak marah dalam keadaan berdiri, silakan duduk. Ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kita marahi, segera tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi adalah ketika terasa mau marah, segera mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Karena sifat marah seperti bara api, dan api akan lenyap dengan air. Nabi bersabda, innal godoba minasyaitoni wa inna syaitona khuliqa min nari wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza godiba ahadukum falyatawaddo. Rawahu Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kamu marah, hendaknya berwudu. Sampai sini anak-anak paham? Saya harap anak-anak dapat memahaminya. Perbuatan marah adalah perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu jangan sekali-sekali mengikuti perbuatan setan, karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jauhi dan hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi seorang yang sabar, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan keji dan mungkar. Quran Surah An-Nur ayat 21. Ajaran Islam melarang seseorang berbuat marah.
Marah tidak pernah ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan marah hanya akan menyisakan segudang kerugian. Karena itu jauhi dan tinggalkanlah. Akibat marah. Nah, kita pernah melihat pastinya kan dari akibat sikap seseorang yang marah. Tentu tidak ada sedikit pun yang bermanfaat. Di antara akibat dari sikap marah adalah yang pertama, menanamkan permusuhan. 2. Hancurnya sesuatu. 3. Munculnya kata-kata kotor yang menyakitkan. Yang keempat, membuat orang lain tidak menyukai. Yang kelima, dimurkai oleh Allah SWT. Yang terakhir, cara menanggulangi marah. Ada 4 cara mengatasi sikap marah dan ini semua perlu untuk dicoba sehingga menjadi kebiasaan, yaitu yang pertama, segera memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan baca ta'awuz. Nah, Nana pasti tahu kan apa itu ta'awuz? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, diam dan menjaga lisan. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Yang artinya jika kamu marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila kamu marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, selalu mengingat kepada hadis yang artinya siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal ia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita, selebihnya dibaca-baca ya bukunya ya anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin wal akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.